Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Dibalik, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Lihat, Pak. Alhamdulillah. Kamu Semoga dulu anak-anak selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya anak-anak. Amin. Amin. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Salah satu dipimpin anak-anak. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Nak Setio bisa memimpin berdoa? Bisa, Pak. Ya nak, dipersilahkan. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti kita diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dirasa sementara dirasa dicukupkan. Sudah, Pak? Baik, terima kasih Nak Setio. Nah, Iya, selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 2 yaitu kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, dan pembelajaran kedua ya anak-anak. Nah, supaya kita lebih semangat dalam belajar, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan negara kita yaitu lagu Indonesia Raya bersama-sama. Disimak ya anak-anak. Nah, baik, terima kasih anak-anak telah mendengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Selanjutnya anak-anak, yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah satu, gerakan non-lokomotor, yang kedua, contoh video gerak non-lokomotor, dan yang ketiga, sikap dalam membaca buku yang benar. Anak-anak, apakah yang kalian ketahui tentang gerak non-lokomotor? Ada yang tahu anak-anak apa itu gerak non-lokomotor? Bisa mengaktifkan mikrofonnya anak-anak.
Ada yang tahu gerak non-lokomotor itu apa? Nah, jadi anak-anak, gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat atau biasa disebut dengan gerak pasif. Jadi hanya dilakukan di suatu tempat tanpa adanya ruang gerak. Nah, seperti pada gambar anak-anak yaitu gerakan mendorong. Nah, selanjutnya anak-anak, gerakan non-lokomotor tentunya memiliki manfaat dalam kehidupan kita. Yang pertama, dapat melatih kesadaran kita. Setelah kita melakukan berbagai gerakan, terutama gerakan non-lokomotor, seperti pada gambar anak-anak, dapat melatih kesadaran kita. Yang kedua, dapat melatih kecepatan dan ketepatan. Dan yang ketiga, melatih keseimbangan tubuh. Seperti apa contoh dari gerakan non-lokomotor yang dapat melatih keseimbangan tubuh? Nah, berikut adalah beberapa contoh gerakan dari gerak non-lokomotor. Yang pertama, anak-anak, gerakan memutar kepala. Nah, pastinya anak-anak semua sudah pernah melakukannya ya. Pernah, Gerakan, Pak. ya, memutar kepala. Bisa diaktifkan kameranya, anak-anak. Bagi yang tidak terkendala sinyal mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu. Ya, Nak Riko, bisa dicontohkan bagaimana gerakan non-lokomotor memutar kepala itu? Gini, Pak. Ya, betul sekali anak-anak ya. Tepuk tangan untuk Nak Riko. Ya, jadi gerakan memutar kepala merupakan salah satu contoh dari gerakan non-lokomotor. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya pesawat terbang anak-anak. Nah, kalian sudah pernah melihat kan seperti apa gaya pesawat terbang? Ada yang ingin mempraktikkan anak-anak? Barangkali Nak Riko lagi atau Nak Setio? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Jadi gaya pesawat terbang itu yang kakinya jinjit satu, kemudian tangannya melebar ke kanan dan ke kiri seperti pesawat itu anak-anak. Jadi dapat melatih keseimbangan tubuh. Yang ketiga, membungkuk anak-anak. Nah, pasti anak-anak semua sudah pernah ya membungkukkan badan. Dan yang keempat adalah sikap lilin. Nah, sikap berdiri dengan satu kaki, kemudian tangan ditaruh di atas. Nah, yang kelima adalah sikap mengayunkan tangan. Pastinya anak-anak sudah pernah dan sudah bisa untuk mengayunkan tangan ya. Nah, kelima contoh ini merupakan contoh dari gerakan non-lokomotor anak-anak. Dan masih banyak yang lainnya yang merupakan contoh dari gerakan non-lokomotor. Yang nanti kalian bisa amati pada video berikut ini. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan video pembelajaran mengenai gerakan non-lokomotor. Disimak baik-baik ya anak-anak. Pembelajaran hari ini kita akan belajar gerak non-lokomotor. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud gerak non-lokomotor? Gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Contohnya, yang pertama, membungkuk, kedua, mengayun, ketiga, memutar, keempat, menekuk, kelima, meliuk, keenam, melenggok, ketujuh, menarik, dan kedelapan, mendorong. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang yang pertama, gerakan
membungkuk. Yang kedua, gerakan mengayun. Yang ketiga, gerakan memutar. Sekarang kita akan belajar gerakan membungkuk. Gerakan membungkuk adalah gerakan yang dilakukan dengan cara melengkungkan punggung ke bawah secara baik dan benar. Mari kita mulai aktivitas gerakan membungkuk. Sekarang kita akan belajar gerakan mengayun. Gerakan mengayun adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menggerakkan lengan ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri secara baik dan benar. Mari kita mulai aktivitas gerakan mengayun. Sekarang kita akan belajar gerakan memutar. Gerakan memutar adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menggerakkan badan, kaki, dan tangan ke kanan atau ke kiri. Lalu, ketika memutar badan, posisi kaki tumpuan tidak boleh bergeser. Mari kita mulai aktivitas gerakan memutar. Nah, demikianlah anak-anak contoh dari video gerakan non-lokomotor ya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan sedikit pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, setelah kalian tadi menyimak beberapa penjelasan dari Bapak dan video pembelajaran tadi, Bapak ingin bertanya yang pertama, apa yang dimaksud dengan gerakan non-lokomotor? Ada yang bisa menjawab anak-anak? Nah, Rosita mungkin? Saya, Pak. Ya, Nak Riko silakan. Saya ya Pak. Iya, nanti gantian ya. Iya, nanti gantian ya, Nak. Ya Pak. Gerak non lokomotor adalah gerak yang disertai perpindahan. Gerakan yang Gerakan yang tidak disertai perpindahan, Pak. ya, yang tidak ya anak-anak. Non artinya tidak ya, tidak disertai dengan tidak disertai dengan perpindahan tempat. Nak Rosita, apa itu gerakan non lokomotor? Iya.
gerakan non lokomotor itu gerak yang tetap di tempat yang sama, Pak. Yang Iya. tidak, ya. Ya, bagus, pintar ya Nak Rosita. Tadi Terima- sudah disampaikan ya oleh Nak Riko juga, pintar. Kalian sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan gerakan non lokomotor. Kemudian pertanyaan yang kedua anak-anak, dari video dan penjelasan yang sudah Bapak sampaikan tadi, coba sebutkan contoh-contoh dari gerakan non lokomotor. Ada yang bisa menyebutkan anak-anak contoh dari gerakan non lokomotor tadi apa? Saya, Pak. Iya, Nak Riko. Memutar tangan, Iya, memutar tangan. Terus, mengangkat kaki, ya mengangkat kaki. Terus, menggeleng-gelengkan kepala, Pak. ya menggeleng-gelengkan kepala. Terus, apalagi Nggak tahu. yang ya memutarkan kepala ya anak-anak ya. Pokoknya gerakan non lokomotor itu adalah gerakan yang tidak berpindah tempat ya. Seperti tadi ya, membungkukkan badan. Baik anak-anak sudah pandai semua dalam memahami tentang gerakan non lokomotor ini. Bapak harapkan nanti di rumah anak-anak bisa mempraktikkan gerakan non lokomotor ini secara berkelompok ya anak-anak. Nanti Bapak akan membaginya ke dalam beberapa kelompok. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke materi yang kedua. Ya, anak-anak, Bapak lupa menyampaikan bahwa muatan pembelajaran tadi yang pertama terdiri dari PJOK, kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia. Nah, materi yang kedua ini kita menuju ke mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang materi posisi dalam membaca buku yang benar. Nah, jadi anak-anak, membaca buku itu tidak anak-anak? Tidak asal-asalan ya. Jadi ada etikanya, ada aturannya dalam membaca buku. Bagaimana Pak cara membaca buku yang benar? Nah, berikut ini materinya. Silakan disimak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, jarak antara mata dengan buku itu yang ideal anak-anak adalah 25 cm sampai dengan 30 cm. Jadi kira-kira sepanjang penggaris itu ya anak-anak, jarak antara mata kita dengan buku. Jadi tidak boleh terlalu dekat dengan buku maupun tidak boleh terlalu jauh dengan buku. Nah. Kemudian yang kedua, duduk dengan leher dan punggung yang lurus vertikal. Ya. Jadi anak-anak tidak boleh membungkuk, tidak boleh miring ke kanan, tidak boleh miring ke kiri, ya anak-anak ya. Harus lurus posisi kita duduknya dengan leher dan punggung yang vertikal ya. Kemudian yang ketiga, membaca pada tempat yang cukup terang sinarnya anak-anaknya. Tidak boleh membaca pada tempat yang gelap. Kenapa anak-anak tidak boleh membaca di tempat yang gelap? Ada yang tahu? Bikin mata sakit, Pak. Ya, nanti matanya sakit ya anak-anak. Jadi membacanya harus pada tempat yang cukup terang. Terang. Iya. Selanjutnya anak-anak, di sini Bapak menampilkan contoh atau gambar bagaimana posisi dalam membaca buku yang benar. Nah, seperti itu anak-anak ya. Yang pertama, duduk dengan leher dan punggung yang vertikal, yaitu ada gambar ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, membaca pada tempat yang terang. Bisa dimengerti anak-anak?
Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, Baik. Pak. Iya, jika belum ada, Bapak lanjutkan ya. Selanjutnya, untuk tugas anak-anak di rumah nanti, Bapak sudah mengirimkan soal latihan di WhatsApp grup ya anak-anak. Nanti dimohon anak-anak untuk mengerjakannya di rumah bersama bimbingan orang tua anak-anak, kemudian dikumpulkan pada besok ya anak-anak, dikumpulkan besok jam 8 dikirimkan di WA group juga ya anak. Sudah Bapak kirimkan soalnya di WA group. Apakah bisa diterima anak-anak soalnya? Bisa, Pak. Iya. Sudah ya, terima kasih. Selanjutnya anak-anak, kita sudah mencapai di akhir pembelajaran. Nah, untuk menambah rasa semangat dan keceriaan kita belajar, mari kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang ya anak-anak.
Tepuk tangan anak-anak. Baik anak-anak, mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari. Yang pertama anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang apa? Gerakan non-lokomotor dan manfaatnya, serta beberapa contoh dari gerakan non-lokomotornya. Jadi, Bapak harapkan setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, anak-anak dapat mempraktikkan ya, beberapa contoh dari gerakan non-lokomotor yang memiliki manfaat dalam kehidupan kita ya anak-anak. Ya, kemudian yang kedua, kita sudah belajar mengenai bagaimana posisi dalam membaca buku yang benar. Nah, Bapak harapkan anak-anak juga bisa menerapkan posisi dalam membaca buku yang benar sesuai dengan etika. Ya anak-anak, yang tadi yang pertama, jarak antara mata dengan buku yang ideal 25 sampai dengan 30 cm. Kemudian yang kedua, duduk dengan tegak dan vertikal, tidak boleh miring ke kanan, tidak boleh miring ke kiri, tidak boleh membungkuk. Dan yang terakhir, membaca di tempat yang cukup terang atau membaca di tempat yang ada sinar cahayanya. Ada yang ditanyakan anak-anak? Sebelum Bapak tutup? Belum ada ya? Belum, Pak. Ya, belum. Baiklah anak-anak, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, jaga kesehatan ya anak-anak. Ya, Pak.